Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Bapak Ali Nur Rafiq selaku dosen pengampu mata kuliah Tafsir Ekonomi. Perkenalkan, nama saya Ardika Lasari dengan NIM 22402109 dari kelas Perbankan Syariah 3C. Di sini, saya akan mempresentasikan materi Tafsir Ekonomi dari bab 1 sampai bab 6. Baik, langsung saja saya akan menyampaikan materinya. Materi bab pertama. Materi bab pertama yaitu tentang tafsir ayat jual beli atau al-ba'i. Pengertian jual beli. Secara bahasa, al-ba'i menjual, berarti mempertukarkan sesuatu itu dengan sesuatu. Al-ba'i merupakan sebuah nama yang mencakup pengertian terhadap kebalikannya, yakni al-syira' atau membeli. Penafsiran para fuqaha bahwa jual beli adalah menukarkan harta dengan harta melalui tata cara tertentu atau mempertukarkan sesuatu yang disenangi dengan sesuatu yang lain melalui tata cara tertentu yang dapat dipahami sebagai al-ba'i, seperti melalui ijab dan saling menyerahkan taat. Dasar hukum jual beli. Jual beli merupakan suatu bagian dari muamalah yang memiliki dasar hukum yang disahkan oleh Al-Quran dan hadis Nabi. Islam sebagai agama yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengatur hidup umatnya dengan dasar hukum yang jelas, yaitu Al-Quran, Sunnah Rasulullah, dan ijma' ulama. Inilah cara Allah menjadikan Islam sebagai pegangan manusia untuk mencapai tujuan hidup. Macam-macam jual beli. Yang pertama, jual beli yang barangnya tidak ada ba'i ma'dun atau jual beli yang barangnya tidak ada yang di dalamnya terdapat unsur ketidakjelasan adalah batil. Yang kedua, jual beli yang barangnya tidak dapat diserahkan pada pembeli ba'i ma'juz taslim, jual beli di mana objek transaksinya tidak bisa diserah terimakan ketika berakad sekalipun harta, benda, barang tersebut adalah miliknya sendiri. Yang ketiga, jual beli yang mengandung unsur penipuan gharar. Ba'i gharar adalah jual beli yang mengandung spekulasi yang terjadi antara kedua orang yang berakad menyebabkan hartanya hilang. Yang keempat yaitu jual beli benda-benda najis. Para ulama bersepakat akan tidak adanya akad jual beli bagi khamar, babi, bangkai, dan darah. Yang kelima adalah ba'i jual beli air sungai, air danau, air laut, dan air yang tidak dimiliki seseorang merupakan hak bersama umat manusia, tidak boleh diperjualbelikan. Yang keenam adalah jual beli fasid. Jual beli fasid adalah jual beli yang rusak dan apabila kerusakan itu menyangkut harga barang dan boleh diperbaiki. Syarat-syarat jual beli. Yang pertama, penjual dan pembeli adalah orang yang sudah balik dan berakal. Yang kedua adalah atas kehendak sendiri, bukan karena paksaan orang lain. Yang ketiga, penjual dan pembeli haruslah minimal 2 orang dan tidak sah jual beli sendirian. Yang keempat, barang yang dijual haruslah milik sempurna atau milik sendiri. Yang kelima, barang yang dijual harus jelas wujudnya dan dapat diserahkan. Yang keenam, barang yang dijual harus suci zatnya menurut syarak. Dan yang ketujuh, penjual dan pembeli haruslah minimal 2 orang. Yang kedelapan adalah barang yang diperjualbelikan harus diperoleh dengan cara yang halal. Rukun jual beli. Rukun jual beli yang pertama adalah penjual. Penjual boleh perorangan, lembaga, atau badan usaha. Yang kedua adalah pembeli. Pihak pembeli juga boleh perorangan, lembaga, atau badan usaha. Yang ketiga, benda yang diperjualbelikan. Benda yang diperjualbelikan harus memenuhi persyaratan sebagaimana telah dibahas sebelumnya. Yang keempat adalah alat penukaran. Alat penukaran dapat berupa uang atau benda lain yang sudah disepakati bersama bentuk atau harganya. Yang kelima, ijab qabul. Ijab adalah perkataan penjual untuk menjual barangnya. Jual beli yang dilarang. Ada beberapa jual beli yang dilarang. Yang pertama adalah jual beli barang yang zatnya haram, najis, atau tidak boleh diperjualbelikan. Yang kedua, jual beli yang belum jelas. Yang ketiga, jual beli bersyarat. Jual beli yang ijab qabulnya dikaitkan dengan syarat-syarat tertentu yang tidak ada kaitannya dengan jual beli. Yang keempat, jual beli yang dilarang karena dianiaya. Yang kelima, jual beli muhakholah, yaitu
menjual tanaman yang masih di sawah atau di ladang. Yang keenam, jual beli mulamasah, yaitu jual beli secara sentuh menyentuh. Yang ketujuh, jual beli munabazah, yaitu jual beli secara lempar melempar. Dan yang kedelapan adalah jual beli muzabanah, yaitu menjual buah yang basah dengan buah yang kering. Manfaat jual beli. Yang pertama, jual beli dapat menata struktur kehidupan ekonomi masyarakat yang menghargai hak milik orang lain. Yang kedua, penjual dan pembeli dapat memenuhi kebutuhannya atas dasar kerelaan atau suka sama suka. Yang ketiga, masing-masing pihak merasa puas. Yang keempat, dapat menjauhkan diri dari memakan atau memiliki barang yang haram atau batil. Yang kelima, penjual dan pembeli mendapat rahmat dari Allah SWT. Yang keenam, menumbuhkan ketentraman dan kebahagiaan. Selanjutnya, materi bab 2, yaitu tentang tafsir, produksi, distribusi, dan konsumsi. Yang pertama, perilaku. Perilaku produksi merupakan usaha seseorang atau kelompok untuk melepaskan dirinya dari kefakiran. Distribusi adalah suatu proses penyampaian barang atau jasa dari produsen ke konsumen dan para pemakai. Menurut Samuelson, konsumsi adalah kegiatan menghabiskan utility atau nilai guna barang dan jasa. Landasan hukum dari tersebut adalah Al-Quran. Prinsip-prinsip produksi. Yang pertama adalah berproduksi dalam lingkaran halal. Yang kedua, keadilan dalam berproduksi. Yang ketiga, seluruh kegiatan produksi terikat pada tataran nilai moral dan teknikal yang islami. Yang keempat, kegiatan produksi harus memperhatikan aspek sosial kemasyarakatan. Yang kelima, permasalahan ekonomi muncul bukan saja karena kelangkaan tetapi lebih kompleks. Prinsip-prinsip distribusi. Yang pertama, larangan riba dan gharar. Yang kedua, keadilan dalam distribusi. Yang ketiga, konsep kepemilikan dalam ekonomi Islam. Prinsip-prinsip konsumsi. Yang pertama, hidup hemat dan tidak bermewah-mewah. Yang kedua, implementasi zakat dan mekanisme pada tataran negara. Yang ketiga, penghapusan riba. Yang keempat, menjalankan usaha-usaha yang halal, jauh dari maisir dan gharar. Hikmah produksi. Yang pertama, pemenuhan kebutuhan manusia pada tingkatan moderat. Yang kedua, menemukan kebutuhan masyarakat dan pemenuhannya. Yang ketiga, menyiapkan persediaan barang dan jasa di masa depan. Yang keempat, pemenuhan sarana bagi kegiatan sosial dan ibadah kepada Allah. Hikmah distribusi. Mengurangi ketidaksamaan pendapatan dan kekayaan dalam masyarakat. Apabila terjadi perbedaan ekonomi yang mencolok antara yang kaya dan yang miskin, akan mengakibatkan adanya sifat saling benci yang pada akhirnya melahirkan sikap permusuhan dan perpecahan dalam masyarakat. Islam mengakui adanya perbedaan jumlah harta antar individu dalam masyarakat. Hikmah konsumsi. Sebagai sarana penolong untuk beribadah kepada Allah, sesungguhnya mengkonsumsi sesuatu dengan niat untuk meningkatkan stamina dalam ketaatan, pengabdian kepada Allah akan menjadikan konsumsi itu bernilai ibadah yang dengannya manusia mendapatkan pahala. Konsumsi bagi seorang muslim hanya sekedar perantara untuk menambah kekuatan dalam mentaati Allah, yang ini memiliki indikasi positif dalam kehidupannya. Bab 3. Materi bab 3 yaitu tentang tafsir ayat riba. Yang pertama adalah definisi riba. Riba adalah penambahan, perkembangan, peningkatan, dan pembesaran atas pinjaman pokok yang diterima pemberi pinjaman dan peminjam sebagai imbalan karena menangguhkan atau berpisah dari sebagian modalnya selama periode waktu tertentu. Dasar hukum riba. Dasar hukum riba terdapat dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 275 dan Quran Surah An-Nisa ayat 160. Jenis-jenis riba. Riba yang pertama adalah riba hard. Riba hard adalah riba yang terjadi saat melakukan aktivitas pinjaman sesuai dengan arti kata hard itu sendiri. Yang kedua adalah riba jahiliyah. Adalah kelebihan pengembalian jumlah pokok utang yang disebabkan oleh ketidakmampuan peminjam untuk mengembalikan tepat waktu. Yang ketiga, riba fadl. Riba fadl adalah riba yang terjadi saat adanya tambahan pada transaksi keuangan selaras dengan arti kata fadl itu sendiri. Yang keempat adalah riba nasi'ah.
Riba nasi'ah adalah riba yang terjadi apabila melakukan penundaan sesuai dengan arti kata nasi'ah itu sendiri. Yang kelima adalah ribayat. Untuk riba jenis ini dijelaskan bahwa riba tersebut adalah riba hasil dari transaksi jual beli dan juga penukaran barang yang nantinya akan menghasilkan riba ataupun non ribawi. Cara menghindari riba. Yang pertama adalah mengetahui tentang bahaya dari perbuatan riba. Yang kedua, di dalam surat Al-Quran surat An-Nisa ayat 161 menjelaskan mengenai riba, bahwasannya Allah SWT akan memberikan ganjaran yang berupa siksaan amat pedih kepada orang-orang yang memakan hasil riba, sebab uang tersebut didapatkan dengan cara yang batil. Yang ketiga, memindahkan tabungan kamu ke bank syariah yang tidak menghasilkan riba. Yang keempat, selalu bersyukur atas rezeki yang kita dapatkan. Hikmah diharamkannya riba. Yang pertama, melenyapkan faedah hutang piutang yang menjadi tulang punggung gotong royong atas kebajikan dan takwa. Yang kedua, sangat menghalangi kepentingan orang yang menderita dan miskin. Yang ketiga, melenyapkan manfaat yang wajib disampaikan pada orang yang membutuhkan. Yang keempat, menjadikan pelakunya malas bekerja keras. Yang kelima, menimbulkan sifat menjajah dari kaum hartawan terhadap orang yang miskin. Yang dikenal hukum riba hanya ada 4 macam, yaitu emas, perak, makanan manusia, dan uang. Bab 4. Tentang tafsir ayat sewa menyewa atau ijarah. Pengertian sewa menyewa atau ijarah. Al-ijarah merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia seperti sewa menyewa, kontrak, menjual jasa, dan sebagainya. Landasan hukum sewa menyewa atau ijarah. Dasar hukum ijarah yang lazim digunakan para ulama adalah berdasarkan pada Al-Quran dan hadis. Model pembayaran akad sewa menyewa atau ijarah. Terdapat 2 model pembayaran ijarah yang lazim digunakan di industri keuangan syariah, yaitu yang pertama, contingent to performance. Pembayaran tergantung pada kinerja objek sewa. Contoh, Andi mengatakan akan memberikan uang sebesar Rp200.000 untuk seseorang yang dapat menemukan handphonenya yang hilang tertinggal di kantin. Yang kedua, not contingent to performance. Pembayaran tidak tergantung pada kinerja objek sewa. Rukun dan syarat sewa menyewa ijarah. Rukun ijarah yang pertama, 2 orang yang berakat atau muajir dan mustajir. Yang kedua, sigot, akad. Yang ketiga, ujrah atau upah. Yang keempat, manfaat. Syarat ijarah. Yang pertama, syarat bagi kedua orang yang berakat adalah telah balik dan berakat mazhab Syafi'i dan Hambali. Yang kedua, kedua belah pihak yang melakukan akad menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad ijarah tersebut. Yang ketiga, manfaat yang menjadi objek ijarah harus diketahui secara jelas sehingga tidak terjadi perselisihan di belakang hari jika manfaatnya tidak jelas. Yang keempat, objek ijarah itu dapat diserahkan dan dipergunakan secara langsung dan tidak ada cacatnya. Yang kelima, objek ijarah itu sesuatu yang dihalalkan oleh syarak. Macam-macam ijarah. Akad ijarah dilihat segi objeknya, terbagi menjadi 2 macam, yaitu yang bersifat manfaat atas sesuatu benda atau barang dan yang bersifat manfaat atas pekerjaan atau jasa. Al-ijarah yang bersifat manfaat atas benda umpamanya adalah sewa menyewa rumah, toko, kendaraan, pakaian, dan perhiasan. Ijarah yang bersifat manfaat atas pekerjaan atau jasa ialah dengan cara memperkerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Al-ijarah seperti ini menurut para ulama fikih hukumnya boleh apabila jenis pekerjaan itu jelas, seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik, dan tukang sepatu. Hikmah sewa menyewa atau ijarah. Yang pertama, penghormatan terhadap kepemilikan. Yang kedua, membina ketentraman dan kebahagiaan. Dengan adanya ijarah akan mampu membina kerjasama antara mu'jir dan mustajir. Yang ketiga, memenuhi hajat hidup masyarakat. Dengan adanya transaksi ijarah khususnya tentang pemakaian jasa, maka akan mampu memenuhi hajat hidup masyarakat yang baik yang ikut bekerja maupun yang menikmati hasil proyek tersebut. Yang keempat, menolak kemungkaran di antara tujuan ideal berusaha adalah dapat menolak kemungkaran yang memungkinkan besar akan dilakukan oleh yang menganggur. Bab 5. Tentang tafsir ayat hutang piutang atau qard.
Pengertian hutang piutang secara etimologi berasal dari hard yang berarti mengutangi atau memberi pinjaman. Kata lain yang memiliki arti utang adalah al-hardu. Utang dalam bahasa Arab yakni al-hardu. Utang al-hardu menurut bahasa ialah potongan, sedang menurut syar'i ialah menyerahkan uang kepada orang yang bisa memanfaatkannya. Kemudian ia meminta mengembalikan sebesar uang tersebut. Dalam literatur fikih, hard dikategorikan dalam akad tatawu'i atau akad saling bantu-membantu dan bukan transaksi komersil. Landasan hukum hutang piutang. Landasan hukum diisyaratkan hard terdapat pada Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma'. Rukun hutang piutang. Menurut jumhur ulama, rukun dari hard terdiri dari 3, yaitu 2 orang yang berakad atau muhrid, atau yang memberi utang muqtarid, atau yang diberi utang. Dan yang kedua hard atau barang yang dipinjamkan, dan yang terakhir sigat, ijab, dan qabul. Syarat hutang piutang. Yang pertama adalah 2 pihak yang berakad, yakni orang yang berhutang muqtarid dan orang yang memberikan pinjaman muqrid. Yang kedua, harta yang diutangkan. Harta yang diutangkan merupakan mal musliyat, yakni harta yang dapat ditakar atau makilat, harta yang dapat ditimbang atau ma'uzunat, dan harta yang diukur zariat, harta yang dapat dihitung adiyat. Ini merupakan pendapat ulama Hanafiyah. Yang ketiga adalah sigat, ijab, dan qabul. Ijab adalah penawaran yang diajukan oleh salah satu pihak, dan qabul adalah jawaban persetujuan dari penawaran yang diberikan oleh mitra. Bab 6. Tentang tafsir ayat sistem bagi hasil mudharabah. Pengertian mudharabah dalam istilah terminologi, mudharabah adalah perjanjian kemitraan di mana salah satu pihak pengelola perusahaan sementara yang lain berfungsi sebagai pemilik keuangan atau sahibul mal yang menyediakan semua uang. Dasar hukum mudharabah terdapat dalam Quran Surat Al-Maidah juz 5 ayat 1 dan Quran Surat Al-Muzammil juz 20 ayat 73. Rukun dan syarat mudharabah. Mengenai rukun akad mudharabah terdapat perbedaan pandangan antara para ulama atau jumhur ulama. Menurut mazhab Hanafi atau Al-Hanafiyah dan Hambali atau Al-Hanabilah, yang menjadi rukun akad mudharabah adalah ijab dan qabul. Maka akad mudharabah itu menjadi sah karena telah memenuhi rukunnya. Namun beberapa mazhab lain seperti mazhab Syafi'i mengajukan beberapa unsur mudharabah yang tidak hanya adanya ijab dan qabul saja, tetapi juga adanya 2 pihak, adanya kerja, adanya laba, dan adanya modal. Adapun syarat-syarat mengenai akad mudharabah dijelaskan secara lebih terperinci adalah: yang pertama, pihak-pihak yang melakukan akad mudharabah diisyaratkan harus memiliki kemampuan untuk dibebani hukum atau cakap hukum atau ahliyat al-wujub wa al-ada untuk melakukan kesepakatan. Dalam hal ini, pemilik modal atau sahibul mal akan memberikan kuasa dan pengelola modal atau mudharib menerima kekuasaan tersebut. Karena di dalam akad mudharabah terkandung akad wakalah atau kuasa. Yang kedua, modal rasul mal. Dalam akad mudharabah harus memenuhi ketentuan sebagai berikut. Modal yang pertama adalah modal harus berupa alat tukar atau uang. Yang kedua, modal harus diketahui sehingga mudah untuk diukur. Yang ketiga, modal harus dalam bentuk tunai. Dan yang keempat adalah modal harus dapat dipindahkan atau diserahkan dari pemilik modal atau sahibul mal kepada pengelola modal atau mudharib. Perkara yang membatalkan mudharabah, yang pertama adalah pembatalan larangan berusaha dan pemecatan. Yang kedua, salah seorang akhid meninggal dunia. Yang ketiga, salah seorang akhid gila. Yang keempat, pemilik modal rusak. Dan yang kelima adalah modal rusak di tangan pengusaha. Baik, itu tadi presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata atau sikat, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.